Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam belajar di rumah dan melakukan semua aktivitas, terutama dalam hal membantu kedua orang tua kita. Anak-anakku, sebelum kegiatan, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini semuanya bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku semua, pagi ini kita akan belajar kompetensi IPA, di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin yang didahului dengan proses penyerbukan. Jadi masih ingat penyerbukan ya anak-anak ya? Peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari tepat di kepala putik. Itu penyerbukan. Penyerbukan itu ada 4 macam, antara lain penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Jadi diingat-ingat lagi pengertiannya yang Ustadz berikan kemarin. Ini kemarin penyerbukan berdasarkan caranya atau alatnya dibedakan menjadi 4, yaitu zoogami oleh binatang, hidrogami oleh air, anemogami oleh bantuan angin, dan antropogami dengan bantuan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Artinya, perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya untuk memperoleh tanaman yang baru. Nah, vegetatif ini ada 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami berarti dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan campur tangan manusia. Nah, kita akan belajar yang vegetatif alami dulu. Di antaranya vegetatif alami adalah umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang itu adalah batang yang tumbuh dalam tanah dan ujungnya berkembang menjadi umbi. Itu umbi batang. Contohnya umbi batang yaitu kentang, ubi jalar. Kita lanjutkan ke umbi akar. Nah, umbi akar di sini adalah akar yang berkembang menjadi besar dan berisi cadangan makanan. Contohnya ada pada ketela pohon, wortel, dan masih ada lagi contoh yang lain. Kemudian umbi lapis. Ini adalah daun tipis yang berlapis-lapis. Kemudian pada bagian atas umbi akan tumbuh. Nah, bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya, bunga tulip. Itu contoh umbi lapis. Kemudian ada geragi, ya, atau stolon. Ini geragi atau stolon, yaitu batang yang merambat di atas permukaan tanah.
Jadi batangnya merambat di permukaan tanah kemudian membentuk tanaman baru. Akar tinggal, rizoma, yaitu bisa disebut juga dengan rimpang, ya. Akar tinggal atau rizoma bisa disebut juga dengan rimpang. Batang ini menjalar pada permukaan maupun di dalam tanah. Jadi tunas tumbuhan baru tumbuh pada setiap buku akar. Itu akar tinggal atau rizoma. Kemudian yang seterusnya adalah tunas. Tunas di sini adalah bagian tanaman yang tumbuh di dalam tanah di sekitar induknya sehingga membentuk rumpun atau kelompok. Jadi contohnya adalah pisang, bambu, tebu itu akan membentuk rumpun. Contoh dari tunas. Selain tunas ada juga yang namanya tunas adventif. Nah, tunas adventif ada yaitu bagian tumbuhan yang tumbuh pada daun atau bagian akar. Contohnya ada pada cocor bebek, ya, sukun, cemara, dan kersen atau talok. Nah, itu. Kemudian ada spora. Spora itu adalah sel yang terbungkus lapisan tipis sebagai pelindung. Nah, spora ini dikenal dengan alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya pada jamur, lumut, suplir, tanaman paku-pakuan itu spora, menggunakan spora. Nanti akan Ustadz berikan contohnya masing-masing melalui gambar. Itu vegetatif alami. Sedangkan vegetatif buatan, nah, terjadi karena campur tangan manusia yang sering kita lihat sehari-hari. Contoh jangkok atau mencangkok, tempel, okulasi, sambung, stek, merunduk, dan kultur jaringan. Itu adalah vegetatif buatan. Kita lanjut. Nah, contoh vegetatif alami. Tadi kita sudah belajar tentang umbi batang, umbi akar, umbi lapis, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Rizoma, akar tinggal. Ini pada jahe, temulawak, lengkuas, ya. Ini umbi lapis pada bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Umbi batang pada kentang. Nah, seperti itu contohnya. Ini umbi akar pada ketela pohon, wortel, tunas. Nah, itu tunas ada bambu, kemudian pisang, juga ada lidah buaya. Ini tunas adventif, ya. Seperti ini gambar dari tunas adventif, anak-anak, ya. Tunas adventif pada cocor bebek. Kemudian ada spora. Nah, ini yang disebut dengan spora. Bintik-bintik inilah yang disebut dengan spora. Nah, ini dibesarkan. Ini tanamannya. Kemudian geragih atau stolon. Ini tanaman yang sudah sering kita jumpai, yaitu stroberi. Ini batangnya menjalar di atas permukaan tanah kemudian membentuk tanaman baru. Itu geragih atau stolon. Nah, itulah anak-anak macam-macam perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin pada tumbuhan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Setelah ini akan Ustadz beri latihan soal. Diputar berulang-ulang videonya, dipahami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan
belajar terus.